Apa kabar Zahid? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, masih memberikan berbagai macam nikmat, kesehatan, kesempatan serta kemampuan untuk bisa menjalankan syariat secara kafah, secara sempurna, untuk bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan terus tidaklah hari berganti melainkan ibadah kita terus meningkat kepada Allah. Salawat serta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Sahabat Sinyal Islam Indonesia yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Kali ini saya ditemani oleh santri kami, Akh Mujahid. Masya Allah, Mujahid makin sehat terus nih, makin subur terus. Alhamdulillah. Sekarang masih kuliah? Masih kuliah. S1, S2? S1. S1, Masya Allah. Mudah-mudahan selesai kuliah segera mendapat pekerjaan yang halal, yang taib, dan segera mendapatkan akhwat yang salihah. Amin, amin, amin. Baik. Kali ini teman-teman sekalian, saya dengan Akh Mujahid akan membahas kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Kitab yang membahas mengenai adab seorang penuntut ilmu. Maka siapapun Anda dan siapapun kita hendaknya tidak lepas kegiatan kita dari menuntut ilmu. Kalau mak-mak gimana Jahid? Bisa nggak belajar? Wajib bisa Ustaz. Wajib juga ya, bisa belajar juga ya. Karena mendidik anak itu butuh ilmu juga. Ilmu. Ada yang bilang gini, untuk apa kuliah tinggi-tinggi S2, S3, ujung-ujungnya kan ke dapur juga. Aduh. Yang namanya mendidik anak, mengurus rumah tangga, tentunya itu butuh ilmunya. Naam. Wa ba'du. Siapapun kita, apakah kita seorang dokter, seorang insinyur, berarti antum kuliah di mana? Di ITB? ITB Ustaz. Insinyur berarti nanti. Insyaallah insinyur. Insinyur juga harus bisa ilmu harus bisa ilmu agama. Naam, siapapun kita, apapun profesi kita, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban dan hendaknya kita amalkan adab-adab ketika menuntut ilmu. Adab-adab ketika menuntut ilmu. Masya Allah. Kali ini kita akan membahas adab ke-5. Untuk Bapak, Ibu, dan akan teteh sekalian, jika tidak memahami bahasa Arab, kitab ini sudah ada terjemahannya ya. Sudah ada terjemahan, namun kami sangat berharap hendaknya kita mengkaji terjemahan di bawah bimbingan ustaz. Di bawah bimbingan ustaz yang memahami konteks Arab dari kitab aslinya, kitab Arabnya. Sekarang Akh Mujahid kita bahas bab ke-5. Silakan untuk baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Silakan. Adab kelima. Hendaknya ia membagi waktu malam dan siangnya dan mengisi sisa umurnya dengan ilmu, karena sesungguhnya sisa umur itu sudah tidak ada nilainya. Waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah ketika menjelang subuh, untuk membahas ketika waktu pagi, untuk menulis ketika pertengahan siang, dan untuk membaca dan mengulang adalah di waktu malam. Baik, Masya Allah. Di sini muallif, penulis kitab menjelaskan kepada kita, hendaknya kita membagi dan memelihara waktu malam, waktu siang. Jadi ternyata teman-teman yang ada di studio dan juga hadirin sekalian dimanapun antum berada, seorang penuntut ilmu, dia harus membagi waktunya, siangnya untuk apa, malamnya untuk apa, pagi untuk apa, kemudian sore untuk apa. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk drakor. Boleh nggak nonton drakor kira-kira? Mubah Ustaz. Mubah Ustaz, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Cuma ingin sedikit bertanya, Mujahid. Kalau ini kita bahas drakor, K-popers komen semua nih. Kalau yang menjadi artisnya bukan orang Korea gitu, kira-kira dia nonton nggak? Kayaknya sih enggak sih Ustaz. Nah, khairan, hendaknya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang wanita, muslim dan muslimah, jagalah pandangan kita. Di sini penuntut ilmu hendaknya membagi waktunya, membagi waktunya, waktu siangnya itu untuk apa, waktu pagi untuk apa. Karena waktu yang mereka lalui setiap hari dan juga tanggal yang mereka lalui, bulan yang mereka lalui, itu tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 sekarang, Masya Allah. Tanggal 23 ini nggak akan kembali lagi, akhi. 23 bulan 3 tahun 2021 tidak akan kembali lagi.
Karena itu kita harus membuat jadwal yang jelas. Minggu depan, hari Senin sampai hari Ahad. Ini saya mau ngapain di hari Seninnya? Hari Seninnya sebelum subuh, yakni waktu sahur, saya mau ngapain? Salat tahajud, kemudian ngapain lagi? Oh, selesai subuh, saya mau ngapain? Di waktu pagi, apa yang akan saya kerjakan? Di waktu siang, saya mau ngapain? Kemudian di waktu sore, apa yang saya kerjakan? Di waktu malam, apa yang akan saya amalkan, saya kerjakan untuk meningkatkan kualitas saya sebagai seorang muslim dan penuntut ilmu. Oh, Masya Allah, teman-teman kami di Mekah, waktunya benar-benar teratur. Jadi kalau kita bilang ke mereka, yuk kita mau ke sini, mau ke sana, bukan berarti sibuk, bukan. Kadang-kadang jawabannya nggak mau, kenapa? Jadwal tidur siang. Jadwal tidur siang, teman-teman sekalian. Sibuk nggak kira-kira tidur siang? Sibuk nggak ya? Tapi jahit bagi teman-teman yang dulu belajar kuliah di Mekah, nyantri di Mekah, talaqi di Mekah, waktu tidur siang itu kalau diganggu, maka akan mengganggu waktu-waktu lainnya. Jadi kalau kita ganggu waktu tidur siangnya, nanti majelis asarnya terganggu, majelis maghribnya juga ngantuk, majelis isyanya juga ngantuk. Kenapa? Karena mereka sangat menjaga waktunya dari bangun tidur hingga tidur lagi. Semuanya udah jelas, terarah semuanya. Disinilah syaitan akan terus berupaya bagaimana seorang pemuda, seorang penuntut ilmu itu menyia-nyiakan waktunya. Karena kalau masa mudanya bisa dirusak, sungguh masa tuanya beban syaitan untuk menggoda manusia berkurang. Ini dalam bahasa syaitan, mungkin Allah alam kita nggak tahu juga. Kalau udah merusak masa mudanya, karena masa muda itu kan masa untuk menanam kita. Dan kita akan menjadi atas apa-apa yang kita usahakan di masa muda. Kita akan menjadi apa-apa yang kita usahakan di masa muda. Di masa muda antum IP-nya bagus, kuliahnya bagus sambil nuntut ilmu, itu akan antum panen nanti di masa tua. Menghafal Quran di masa muda, masa tua bisa menghafal. Di masa muda bisa untuk belajar, masa tua untuk dapatkan. Ketika setan menggoda di masa muda habis nonton drakor, pacaran segala macam ini itu, masa tua mau ngapain lagi? Setan nggak goda kita pun kita udah gagal. Dan Anda sedikit tertarik di sini. Wa ajwadul awqati lil hifdzi al ashar. Waktu yang paling bagus untuk menghafal kapan? Waktu sahur. Waktu sahur. Sahur itu sebelum subuh atau setelah subuh? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Itu untuk menghafal itu bagusnya sebelum subuh atau boleh juga selesai subuh. Maka kalau kita ingin menghafal Al-Quran, hafallah kira-kira setengah halaman atau satu halaman di waktu sahur. Atau paling singkat satu ayat kita hafal waktu sahur. Kalau nggak mampu waktu sahur, mungkin namanya pejuang skripsi, capek kan? Kadang-kadang tidur jam 1, jam setengah 2. Hafalkan di waktu ba'da salat subuh kalau nggak mampu sahur. Kemudian dilancarkan selesai asar. Ini menurut ulama Mekah, juga ulama Saudi. Makanya di Mekah banyak majelis tahfidz itu ba'da salat asar. Dikarenakan ba'da salat subuh masih menghafal. Setorannya kapan? Ba'da salat asar. Kami juga dulu menyetorkan hafalan di Masjidil Haram ba'da salat asar. Tapi bukan di situ hafal. Hafalnya hafalnya setelah subuh atau sebelum subuh. Setorannya kapan dilancarkannya? Ya, ini ba'da salat asar. Walil bahthi al-abkar. Untuk membahas suatu masalah itu, suatu permasalahan fiqih, permasalahan bab-bab di deskripsi kita, di kampus kita, di materi-materi di fakultas kita, itu bagusnya di waktu pagi. Jadi di waktu pagi itu masih fresh-freshnya itu. Ini ada bab masalah fa'il, kita bahas. Ini ada bab masalah misalnya hadis yang sahih. Ini kita bahas, apa itu sahih, bagaimana dikatakan sahih. Kapan waktunya? Waktu pagi. Karena masih fresh kita. Masih fresh, masih segar. Tapi kalau sore hari udah capek kayaknya. Udah, Masya Allah. Walil kitabah, dan untuk menulis kapan? Wastun nahar, di pertengahan siang. Yakni waktu selesai salat zuhur. Maka seyogianya sebisa mungkin ba'da salat zuhur hendaknya kita menulis apapun yang ingin kita tulis. Walaupun cuma 5 menit. Ustaz, tulis status enggak apa-apa. Waktu untuk murajaah kapan? Malam hari. Silakan lanjutkan lagi. Al-Khatib berkata, waktu yang paling tepat untuk menghafal adalah waktu menjelang subuh. Baik, menjelang subuh ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian pertengahan siang. Kenapa pertengahan siang? Karena umumnya seorang penuntut ilmu itu di waktu siang sebelum zuhur ada tidur qailullah, tidur sebelum zuhur. Jadi setelah selesai salat zuhur, selesai bangun tidur tadi, lalu salat zuhur, otaknya ada restart tadinya. Ini bahasa kita, ada restart, ada sedikit istirahat, maka akan fresh lagi. Kemudian waktu pagi. Kenapa pagi? Nggak terlalu capek. Masih fresh. Lanjutkan. Beliau berkata, dan menghafal di malam hari itu lebih bagus daripada menghafal di siang hari. Iya, kenapa? Di tengah
malam itu lebih bagus karena nggak ada lagi kebisingan, nggak berisik, nggak ada orang sibuk lagi, nggak ada orang lagi hutang, agak tenang lah kita kan. Al-Quran mengatakan inna nasya'atal lail hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Kemudian Dan saat sedang lapar itu lebih bagus daripada saat kenyang. adik-adik sekalian, akan teteh bapak ibu yang dirahmati Allah, menghafal di waktu lapar lebih baik di waktu kenyang. Jadi jangan takut dengan lapar. Jangan ketika kita lapar langsung cari mana makanan mana. Jangan. Biasakan diri kita dengan lapar. Sungguh Nabi SAW adalah seorang pribadi yang sering lapar. Yang sering lapar beliau. Lapar itu bagus, oke. Jadi kalau ibu-ibu takut, Ustaz, nanti kita terlalu kurus kalau lapar. Coba ibu-ibu duduk, akang-akang duduk, pegang. Masih ada nggak kira-kira lemak yang berlebih? Nah itu kalau masih ada lemak itu nggak usah khawatir, nanti busung lapar ini itu nggak usah khawatir. Dikarenakan ada banyak sekali fadilah di dalam waktu lapar. Keadaan lapar banyak sekali fadilahnya. Di antaranya iman akan meningkat dalam keadaan lapar, kemudian ilmu akan mudah kita resapi, akan mudah kita fahami di waktu lapar. Wa ba'du. Beliau berkata, dan tempat yang paling tepat untuk menghafal adalah kamar dan setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga ketika kita ingin menghafal, beda dengan membahas. Ketika kita ingin menghafal, carilah tempat yang agak tertutup. Jangan di taman, jangan di pinggir sungai. Ada beberapa tempat menghafal ataupun lembaga menghafal Quran. Dia tanyakan, Ustaz, bagus nggak kalau santriwati menghafal di taman? Jangan hanya bilang. Ntar lagi menghafal, kupu-kupu lewat. Ntar menghafal, cacing lewat. Ntar menghafal, dia lihat ada bunga warna kuning, ada warna hijau dari daun, ada warna coklat dari batang. Terlalu banyak warna. Itu akan mengganggu fokusnya. Jadi kalau menghafal, cari tempat yang tidak terlalu berisik, tidak terlalu banyak kegiatan, dan tidak terlalu banyak warna di situ. Nggak banyak tulisan juga. Ntar lagi menghafal, baca. Khairan insyaAllah. Maka poin dari bab kelima ini yang menjelaskan hendaknya kita memanfaatkan waktu kita dengan baik untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan. Amin. Naam, silakan. Sekarang kita masuk ke bab kelima. Bab ke-6 ya? Nah, bab ke-6 dari adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Silakan. Di antara sebab-sebab yang dapat membantunya untuk sibuk dengan belajar dan memahami ilmu dan tidak merasa jenuh adalah makan dengan porsi yang sederhana. Makan dengan porsi yang sederhana. Kami ulangin, makan dengan porsi yang sederhana. Ini sangat bagus bagi kita untuk memahami ilmu. Ada beberapa teman anak akhi yang ketika jam istirahat dia nggak pernah makan. Ketika jam istirahat dia nggak pernah makan, cuma minum doang. Tapi minum zam-zam karena dia buka kan. Kalau pagi dia sarapan. Hendaknya kita fahami, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sunnah untuk sarapan itu bukan makan banyak-banyak. Jadi jangan kita fahamin bahwa makan pagi banyak-banyak, kemudian makan siang sedikit. Ini orang Barat. Orang Islam nggak kayak gitu. Orang Islam makan pagi jangan terlalu banyak. Kita dianjurkan makan pagi seberapa banyaknya. Nabi SAW menganjurkan kita untuk makan ya kira-kira 7 butir kurma. 7 butir kurma banyak nggak sih? Dikit, Seth. Makan pagi itu tidak banyak tapi bernutrisi tinggi. Kenapa demikian? Orang baru bangun tidur di waktu sahur tadi kan, kemudian pagi kira-kira jam 7, bangun sahur itu jam setengah 4, jam 7, 3 jam kemudian. Badan kita baru bangun tidur. Baru istirahat, tiba-tiba dimasukin, bala-bala masuk, gorengan, nasi kuning, nasi segala, pecel masuk semuanya. Capek badan. Kemudian datang ke kampus, datang ke sekolah, datang ke lembaga pendidikan, berangkat kita jam 8, itu perut baru aja dia beraktivitas dan diisi dengan yang banyak-banyak, yang berat-berat. Begitu masuk kelas, berat banget kayaknya. Ketika ini bekerja, lambung kita bekerja, otak kita nanti bisa lambat untuk berpikir. Maka sebisa mungkin penuntut ilmu jangan makan berlebihan. Tahu akhi bagaimana karakter keluarganya Nabi dalam mengkonsumsi makanan? Keluarga Nabi hanya kenyang sehari sekali. Sehari sekali, Ustaz. Hadis riwayat Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummuna. Sehari sekali. Kenyangnya sehari sekali. Jadi kalau makan siang kenyang, makan malam nggak kenyang. Kalau makan pagi ada kenyangnya, makan siang nggak kenyang. Maka kalau kita mau makan kenyang silahkan makan siang kenyang, makan malam jangan, makan pagi jangan kenyang. Itu sehari berapa sekali? Dan dalam 2 hari cuma sekali kenyang. 2 hari sekali kenyang. Kalau Senin ada kenyangnya, Selasa jangan kenyang. Tiga kali makan, 3 kali jangan. Itu keluarga Nabi. Kalau Nabi hampir nggak pernah makan kenyang illa bid-dhafaf, kecuali dalam keadaan makan rame-rame dengan sahabat. Itu namanya dhafaf. Kalau beliau nggak pernah kenyang makan. Makanya Nabi kita Nabi yang paling sehat. Masya Allah, manusia yang paling sehat. Ini juga memudahkan kita untuk memahami hafalan, memahami penjelasan dari syekh kita.
Anda punya teman, dia hampir nggak pernah makan di jam istirahat, nggak pernah makan. Pagi dia makan kurma. Pagi dia makan kurma, dia minum zam-zam pagi. Kadang juga dia minum teh dengan madu. Dia nggak minum yang manis-manis kecuali nggak minum manis dari gula, kecuali minum yang manis-manis dari buah-buahan, dari madu. Itu kebiasaan dia di pagi hari, dan di siang dia hafid 30 juz juga. Dan di jam 10 saat istirahat dia nggak makan, dia nggak ke kantin gitu. Ajibnya jam 11 sampai menjelang zuhur itu otaknya masih fresh. Kecerdasannya masih terlihat gitu. Yang kami udah ngantuk-ngantuk, ini kapan bubarnya, dia masih fresh, masih siap gitu. Syekh ada tugas lain nggak? Masya Allah. Apa rahasianya? Ternyata dia jarang kenyang. Dan ketika teman-teman semuanya makan ke kantin, dia cuma minum zam-zam doang. Masya Allah. Tapi paginya makan. Jangan nggak makan pagi, ntar kena penyakit mah. Walaupun cuma 7 butir kurma. Maka biasakan pagi itu jangan terlalu banyak makan yang berlebihan. Makan misalnya buah-buahan yang cepat dicerna. Ustaz, makan buah. Tapi buahnya buah yang berat-berat. Jangan juga buah pagi itu bagusnya makan pisang, pepaya, kurma, apalagi durian. Jangan pagi makan durian. Buah naga itu kan mudah dicerna. Baik, lanjutkan. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku tidak pernah merasa kenyang sejak 16 tahun. 16 tahun nggak pernah merasa kenyang. Lanjutkan. Sebab dari itu, semua bahwa banyaknya makan akan menuntut banyaknya minum. Banyaknya makan menuntut banyaknya minum. Dan banyaknya minum menyebabkan ingin tidur dan kebodohan. Ingin tidur dan kebodohan. Mager istilahnya. Tidur, rebahan aja. Kemudian dangkalnya pemahaman. Gimana mau kita ajak ngobrol? Orang makan mulu, minum mulu. Naam. Lemahnya panca indera. Lembahnya wa futuril hawas. Lemah panca indera dia. Mau gerak juga susah nantinya. Kemudian bosan dan malas bergerak. Dosen manggil, yuk ketemuan ini bahas skripsi kamu. Oh, ntar dah segini-gini segala macam. Kita mau ngajak dia, yuk ini ada tugas segala macam. Enggak ada visi hidupnya, enggak ada misi, enggak ada gerak gitu, enggak ada pemuda tapi kok loyok banget ya. Ini kalau hidup zaman Nabi berat dia untuk memenuhi panggilan jihad. Nah, ba'du. Hadza. Dan itu semua termasuk dari hal-hal yang makruh secara syar'i dan menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya penyakit fisik. Sebagaimana dikatakan, sungguh seperti yang Anda tahu, sebab paling banyak suatu penyakit sumbernya adalah makanan dan minuman. Sumber paling banyak dari penyakit dari makanan dan minuman. Mudah-mudahan kita terbiasa menjadi penuntut ilmu yang menjaga puasa kita. Amin. Sebulan minimal 11 hari, akhi. Amin. Senin Kamis seminggu 2 kali. Ya kan? Berarti dalam sebulan ada 4 minggu. 4 kali 2 8. Tambah ayyamul bid', yakni 3 hari di pertengahan bulan, total berapa? 11. Minimal ini kita jaga. Kemudian kalau makan, boleh makan apa aja selama halal dan thayyib, boleh, asal tidak berlebihan. Ustaz, saya mau makan seafood, boleh, jangan semuanya diborong. Jangan 3 piring dimakan, cicipin. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu menyukai dengan pola diet, akhi. Itu menyiksa diri diet itu. Kasihan mak-mak capek ngurus anak segala macam. Lalu diet ini itu. Ya gimana mau ngobrol dengan suami, mau ngobrol dengan anak, kenapa? Terlalu capek dengan diet. Udah capek ngurus pekerjaan rumah, capek urusan dietnya, lemes. Boleh makan apa saja selama halal dan baik, tapi jangan berlebihan. Khawatir nanti otak kita dungu jadinya. Baik, selesai kira-kira di bab ke poin ke-6 ini ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Naam, hendaknya kita jangan terlalu berlebihan dalam makan, usahakan ngikut pola hidup Nabi. Kalau tidak bisa mempraktekkan tidak makan sampai kenyang, sampai kata Imam Syafi'i tadi mengatakan 16 tahun nggak pernah makan kenyang, minimal 2 hari sekali kenyang. Silakan akhi, poin selanjutnya, bab ke-7 ya. Adab ke-7. Hendaknya ia membiasakan diri bersifat waro dalam setiap keadaan dan berusaha mencari yang halal dalam makanan dan minuman. Wara di sini selain tidak berlebihan, yakni dia benar-benar memilih yang halalnya banget. Yang halalnya banget. Lanjutkan. Dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan seluruh kebutuhannya dan keluarga agar hatinya tetap mendapatkan cahaya dan mudah dalam memahami ilmu, cahaya dan manfaatnya. Nah, lanjut. Hendaknya ia tidak merasa puas dengan perkara yang halal dari dohirnya saja. Ia berusaha seoptimal mungkin untuk warok dan ia tidak didesak oleh suatu kebutuhan. Masya Allah. Bukan cuma zahirnya aja dia kejar yang halalnya, tapi juga batinnya dia perbaiki juga. Naam.
oleh suatu kebutuhan atau walaupun sebenarnya boleh bagi dia untuk mengambilnya. Akan tetapi hendaknya ia berusaha mencari tingkatan yang tertinggi dari itu semua dan meneladani para ulama salafus salih dalam masalah waro dari banyak hal. Iya, Masya Allah. Hendaknya kita bersikap wara sebagai seorang penuntut ilmu, tidak terlalu berlebihan dalam makanan, dalam tempat tinggal, dan juga dalam hal beraktivitas. Walaupun kita punya mobil, walaupun orang tua kita memberikan kita mobil, walaupun orang tua kita memberikan, ada teman-teman antum mungkin kenal juga sama dia. Sebulan itu dikasih oleh orang tuanya untuk uang jajannya selama di kampus 5 juta. 5 juta sebulan. Dan ketika teman-temannya dikasih kos-kosan, dia dikasih apartemen. Kuliah di apartemen, bukan sewa. Dibelikan. Ini ajib ini. S2-nya dikasih mobil orang tuanya. Tapi sikapnya wara. Dia terima pemberian orang tuanya, namun tidak berlebihan. Bahkan aneh pernah main ke rumahnya. Pas lagi ada bola gitu. Aneh nonton bola yuk nih di sini. TV apartemennya aja dia nggak tahu bagaimana mengoperasikannya. Ini gimana ya? Jarang nonton TV Ustaz, seringnya paling buat kajian doang, buat untuk connect ke YouTube. Masya Allah, emang jarang. Segala fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya dia gunakan untuk hal-hal bermanfaat. Khairan, seorang ibu pernah tanya ke anak gini, Ustaz, kenapa ya anak saya hafalannya itu beda Ustaz dengan teman-teman yang lain. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah, buat emak-emak khususnya dan juga buat bapak-bapak. Ada seorang emak-emak, dia konsul ke saya, Ustaz, anak saya untuk menghafal agak beda dengan yang lain. Saya tanya yang pertama sekali bagaimana pola makannya, baik ibunya, bapaknya dan juga anaknya tadi. Karena si ibunya ini dia orang sibuk, jadi sering beli fast food gitu, cepat saji gitu. Dia beli ayam cepat saji, kita nggak bahas ayam apa di sini. Saya bilang, ibu tahu nggak ayam itu ngambilnya di tempat rumah potong yang mana ngambilnya kan? Nggak tahu Ustaz. Saya bilang, ibu coba gini aja, bukan berarti ayam itu haram, bukan. Ayam halal, ada hadis Rasulullah juga makan ayam, dan jelas ulama mengatakan ayam itu halal. Namun masalahnya untuk anak penghafal Quran kita cari yang lebih baik lagi. Bukan berarti ayam nggak baik, tapi ambil yang lebih baik lagi. Karena makanan fast food untuk anak yang ingin menghafal Quran saya tidak terlalu menganjurkan. Kita nggak tahu bagaimana pola makannya, pola masaknya, segala macam. Bukan berarti fast food itu haram, bukan. Bukan berarti fast food itu haram, bukan. Fast food kalau makanannya menggunakan alat-alat serta bumbu-bumbu yang halal tentunya. Tapi saya bilang ibu untuk sekarang, bukan saya mengharamkan fast food, untuk sekarang coba beli ikan aja. Nggak ada permasalahan, ikan kan? Ikan, dan kalau bisa masak di rumah sebisa mungkin. Akhirnya ibu ini sebelum berangkat kerja dia masak dulu kan. Dia masak dulu untuk persiapan makan anaknya. Alhamdulillah 2 minggu hafalan anaknya meningkat. Masya Allah. Mungkin karena ikan juga bagus juga ya untuk hafalan. Tapi si ibu ini mulai menjauhi fast food. Fast food bagus, bukan kita melarang fast food. Namun untuk si ibu ini kasus anaknya saya anjurkan dia untuk masak sendiri daripada dia beli di luar. Ini hal-hal yang Masya Allah sahabat sinyal Islam di Indonesia dimanapun antum berada, hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai penuntut ilmu. Kita memilih mana yang paling baik dari yang baik. Khairan insya Allah. Ustaz, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, saya pengen nanya Ustaz terkait ada petunjuk tadi. Misalkan kita ini diberikan harta yang banyak, mobil oleh orang tua itu, bagaimana cara kita untuk tetap bisa bersikap waro, Ustaz? Iya, mahasiswa yang dikasih mobil, mungkin kayak contoh si Fulan tadi ya. Fulan tadi. Baik. Tentunya ada orang tua yang kasihan ke anaknya kalau anaknya kuliah di satu kota, apalagi kota kayak Jakarta panas, kayak Medan kan panas, Aceh apalagi panas. Akhirnya orang tua memberikan anaknya mobil atau memberikan fasilitas yang bagus gitu. Untuk menghormati pemberian orang tua tadi nggak apa-apa, terima saja. Namun hendaknya sekali-kali kita rasakan juga bagaimana pengalaman orang-orang yang susah dalam menuntut ilmu. Misal, sekali-kali ke kampus naik angkot, sekali-kali ke kampus naik motor sama teman. Jadi kita bisa merasakan bagaimana penderitaan teman-teman yang nggak naik mobil. Seperti hikmah puasa. Salah satu hikmah puasa yakni agar kita memahami bagaimana laparnya orang-orang yang tidak bisa memiliki makanan, sehingga timbulnya rasa empati serta simpati kita juga. Demikian juga, jangan sampai dalam waktu 4 tahun, 5 tahun kuliah naik mobil mulu kan.
Nanti anak kita nggak bisa, ketika memiliki anak kita naik motor, jalan kaki, kita nggak bisa merasakan perjuangan anak kita nantinya, dan nggak bisa merasakan perjuangan teman-teman yang naik motor, naik mobil gitu. Ketika ada teman yang mungkin mereka sampai ke tempat musyawarah kita, tempat kita belajar kelompok, itu kehujanan mereka, basah mereka, atau mereka telat karena berhenti dulu, lupa bawa jas hujan. Kita nggak bisa memahami, ente kok telat sih, nggak hargain waktu aneh ya. Ente nggak bisa menghargai waktu kami, gini segala macam. Padahal teman kita lupanya telat bawa jas hujan, atau jas hujannya udah habis, udah sobek segala macam, nggak bisa beli baru. Namanya mahasiswa kadang untuk Indomie aja kewalahan kan. Kita nggak bisa menghargai orang yang mungkin telat datang ke tempat musyawarah, tempat belajar, karena alasan-alasan yang klasik, mungkinnya alasan yang kehujanan. Kayak di Bogor, Bandung kan sering hujan. Ketika hujan, mau nggak mau dia harus berhenti dulu, khawatir laptopnya basah, HP-nya basah, hujannya lebat. Jas hujannya udah pada rusak juga kan. Mau beli jas hujan baru di akhir bulan, Indomie aja pas-pasan, gimana mau beli jas hujan? Ini membuat kita tetap bersikap wara, tetap menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan, dan sekali-kali kita tempuh juga kehidupan orang-orang yang susah, yang hanya jalan kaki ke kampus. Tentu kosannya nggak jauh juga. Kalau misalnya kosannya 7 kilo, lumayan tuh, atlet kayaknya tuh. Atlet juga nggak gitu-gitu banget kan. Nah, jadi jawaban dari kami bersikap wara, menggunakan sesuai kebutuhan kita, tidak berlebihan, dan sekali-kali kita tempuh juga perjuangan orang-orang lain yang tidak mendapatkan fasilitas seperti kita, agar kita bisa memahami perjuangan mereka itu bagaimana. Nantinya kita tidak menjadi pribadi yang suka menyalahkan orang. Kalau dia mau ngomong, nanti nggak ngerasain sih gimana naik motor, naik mobil mulu nanti. Nah, sekarang kita masuk ke poin ke-8. Bab ke-8 ya. Dari adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Baik sahabat sekalian, saya minta kepada Akh Mujahid untuk membacakan. Tafadhal. Adab ke-8. Hendaknya ia mengurangi porsinya dalam mengkonsumsi makanan yang itu merupakan sebab-sebab ketidakcerdasan dan lemahnya panca indera. Kalau tadi mengurangi porsi makanan secara umum ya. Iya. Itu di bab ke berapa itu? Itu kita lihat di bab ke-6. Nah, itu bab ke-4 juga ada pembahasannya. Di bab ke-4 juga ada, dan juga tadi di bab ke-5 juga sempat kita bahas, yakni waktu lapar ya. Bab ke-4 juga membahas mengenai agar kita tidak terlalu berlebihan, bersifat qanaah. Naam. Bima tayassara wa in kana yasira. Dan juga di bab ke-5 ada anjuran untuk mengurangi makanan. Kemudian juga di bab ke-6, juga ada. Hampir setiap bab ada pembahasan akhi, tidak berlebihan dalam makan, Masya Allah. Namun kalau di bab ke-4 itu masih bersifat umum agar bersifat selalu merasa cukup dengan yang ringan sahaja. Coba untuk bacakan bab ke-4, kita flashback sedikit. Bab 4. Adab ke-4. Hendaknya merasa cukup dengan makanan yang ada walaupun sangat sederhana. Ya. Segala hal, pakaian, makanan. Ini masih membahas cukup walaupun sederhana. Kemudian di bab ke-5 masuk ke lapar. Menikmati rasa lapar. Masuk ke bab ke-6 itu agak dalam, yakni hendaknya kita min a'zamil asbab al-mu'inah 'ala al-ishtighal wal fahmi wa 'adamil milal, yakni sebab yang paling baik faktor yang paling baik untuk menjauhkan sifat bosan kita, rasa bosan kita, dan agar kita mudah faham pelajaran, menjauhi milal, kebosanan. Apa tadi? Agalul gadri al-yasir minal halal, makan sedikit dari yang halal. Naam, jadi jangan terlalu berlebihan dalam makanan. Coba dibacakan. Di antara sebab-sebab yang ke-6. Di antara sebab-sebab yang dapat membantunya untuk sibuk dengan belajar dan memahami ilmu dan tidak rasa jenuh adalah makan dengan porsi yang sederhana. Ya, agar bisa mudah memahami, faktor utama agar mudah memahami, kemudian menjauhkan kebosanan. Faktor utamanya apa? Makan dengan porsi yang sederhana. Makan porsi sederhana. Kalau yang sebelumnya bukan cuma makan, jadi dari umum kemudian turun ke khusus poinnya. Kalau yang poin ke-4 tadi, segala hal yang kita lakukan itu ngambil bab sederhana saja, jangan berlebihan. Masuk ke bab ke-6, fokusnya ke pola makan. Belum ke pola tidur, belum ke pola yang lain nih, masih pola makan aja. Masuk lagi ke bab ke-8 sekarang, kurangi pola makan kita. Yang pertama jangan berlebihan, kurangi pola makan kita, kemudian menjauhi makanan-makanan yang bisa melambatkan pola pikir kita. Jadi babnya makin runut nih sih. Dari poin ke-4, poin ke-6, poin ke-8. Poin ke-4 mengajak kita untuk sederhana. Poin ke-6 mengajak kita untuk menjauhi makan terlalu berlebihan. Poin ke-8
mengajak kita agar ketika kita makan, hendaknya jauhi makan makanan yang bisa mengurangi kecerdasan kita dan yang bisa menyebabkan kita malas nantinya. Hendaknya kita jauhin. Silakan kita baca, kita lihat contoh makanannya apa aja. Seperti makan apel yang masam, kacang, dan minum cuka. Apel yang Masam. apel yang masam, kacang-kacangan dan juga minum Cuka. minum cuka. Cuka itu kalau berlebihan, akhi. Cuka kalau sekali-kali nggak apa-apa, karena ada dalam hadis menjelaskan Rasulullah Rasulullah menganjurkan kita untuk makan dengan cuka, dan cuka itu adalah sebaik-baik idam. Cuka itu sebaik-baik untuk lauk. Yang tidak boleh itu berlebihan. Wasyurbil khal, berlebihan. Wakadzalika, kemudian Begitu juga makanan-makanan yang sering dikonsumsi berupa cairan yang melemahkan otak lagi memberatkan tubuh, seperti minum susu, minyak ikan, baik. dan Minum semacamnya. susu kalau berlebihan, akhi. Jadi ini hal-hal yang sifatnya berlebihan. Susu itu bagus. Untuk hafalan susu itu lumayan bagus. Bahkan ketika anak di pondok tahfidz, kalau udah capek menghafal, minum susu. Tapi jangan Berlebihan. Jangan berlebihan karena akan memberikan lemak yang membuat kita mager nantinya. Pengennya tiduran aja. Naam. Contohnya? Hendaknya ia menggunakan semua sarana yang telah lo jadikan sebagai sebab untuk mengasah otaknya dengan mengunyah riban. Jadi kalau kita memiliki sedikit kelebihan, membeli herbal yang bagus untuk kecerdasan otak kita. Seperti, perhatikan ibu sekalian, hendaknya ini ada di dapur ibu-ibu untuk kecerdasan anak-anak. Di Mesir, akhi, ada balita penghafal Al-Quran. Masya Allah. Balita penghafal Al-Quran. Dan orang tuanya menyediakan di rumah mereka seperti suatu kewajiban. Di dapur mereka itu harus ada madu, kurma, habbatus sauda. Madu, kurma, habbatus sauda. Maka makanan-makanan yang bisa menyusahkan kita untuk menghafal, menjauhkan kita dari kecerdasan, ini kita jauhin. Yang memberatkan tubuh kita jauhin. Apel masam, kemudian terlalu berlebihan dalam minum susu dan lain sebagainya, ini kita jauhi. Kemudian makanan-makanan ataupun suplemen yang mampu untuk meningkatkan kecerdasan kita, itu kita konsumsi. Di pesantren kami, Darul Mungkin untuk menghafal Al-Quran, kami menganjurkan kepada setiap santriwati dan santriwan setiap hari minum 1 sendok madu. Setiap hari minum 1 butir habbatus sauda. Setiap hari makan 1 butir kurma di waktu pagi, Ustaz, kenapa enggak 7 butir? Mahal. Jadi bisa makan 1 butir aja udah alhamdulillah. Naam, wa ba'du. Seperti mengunyah liban dan mustaka. Liban itu permen karet. Permen karet liban namanya. Untuk salah satu yang bisa meningkatkan hafalan kita, meningkatkan kecerdasan kita, yakni mengunyah permen. Tapi jangan di kelas. Sebelum masuk kelas kunyah dulu permen tadi. Saya sendiri sering mengunyahnya selesai makan biasanya. Selesai makan, kalau sebagian merokok, karena kita tidak merokok, jadi kunyah permen karet. Itu bagus untuk meningkatkan hafalan. Namun lihat tempatnya, jangan lagi sholat, jangan juga di majelis ilmu. Seperti bersiwak, akhi. Ada syekh kami namanya Syekh Mustafa. Beliau tidak menyukai kalau kami di majelis ilmu bersiwak. Beliau bilang sebelum majelis ilmu bersiwak. Jangan ketika majelis ilmu. Tapi ini sunnah, Syekh. Mencabut bulu ketiak sunnah enggak? Sunnah. Masa di depan Syekh kita tahu? Ada tempat-tempatnya sunnah tadi. Naam, wa ba'du. Dan mustaka sesuai kebiasaannya. Makan kismis di pagi hari. Kismis di pagi hari. Saya jelaskan ibu-ibu, makan kismis 20 butir. Zabib namanya, anggur kering. Kismis 20 butir. Kami sangat mengedepankan makan kismis ini, akhi, karena ini merupakan kebiasaan para penghafal hadis dan ini bagus banget. Selain kurma, madu dan lain sebagainya, makan kismis 20 butir. Syekh Malayan, salah seorang guru kami, sangat menganjurkan untuk penuntut ilmu makan kismis di pagi hari 20 butir sebelum makan apapun. Jadi bagusnya bangun tidur. Bagusnya yang saya anjurkan, bangun tidur minum air putih 1 gelas. Bangun tidur minum air putih 1 gelas. Ustaz, gelasnya gelas yang besar jangan, gelas yang kalem aja lah, jangan terlalu banyak. Kasihan perut kita, bangun tidur langsung gluk-gluk, jangan. Kira-kira yang normal, tidak terlalu berlebihan. Kalau gelasnya tingginya segini, Bu, ada gelas tinggi segini, minum air putih 1 gelas. Itu bangun tidur, selesai saya bersiwak, kemudian wudu, saya minum dulu air putih 1 gelas, lalu sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, sebelum makan apapun kita makan kismis tadi 20 butir. Ada teman saya, dia tanya ke Syekh, kalau lebih gimana? Oh, bakal cerdas banget kayaknya. Jangan 20 butir. Yang berlebihan itu nggak baik tentunya. Segala hal kalau berlebihan nggak baik. Makan apa ibu-ibu dan bapak sekalian, akan teteh sekalian, makan kismis 20 butir
di pagi hari sebelum makan apapun. Sebelum makan apapun. Kami dulu pas kuliah kami konsumsi akhi. Ketika ujian saja. Selesai ujian, selesailah kismis. Kalau sekarang ana istiqamahkan. Alhamdulillah. Ba'du kita lihat lagi apa? Daging unta yang semisalnya. Daging unta, naam. Ini sekarang di sini gimana mau daging unta? Yang simple aja. Ya, kalau lagi ke Mekah ada daging unta silakan, nggak apa-apa. Kalau di sini ya kalau memang ada kismis, kurma, madu silakan. Naam. Kemudian akhi, Yang bukanlah di sini tempatnya untuk menjelaskan panjang lebar. Hendaknya ia menjauhi perkara-perkara yang dapat membuatnya lupa. menjauhi perkara-perkara yang membuat kita lupa. Jadi kami tambahkan lagi perkara-perkara yang meningkatkan hafalan. Di antaranya mandi sebelum sholat subuh. Ini akan membuat otak kita terus fresh, kayak muda aja jadi bawaannya. Yang tua itu biasa siapa? Yang lupa itu biasa dikaitkan dengan orang berumur bagaimana? Tua. Orang tua kan? Maka orang yang sering mandi pagi sebelum sholat subuh itu otaknya cerdas. Bukan cuma otaknya, semua anggota tubuhnya itu muda bawaannya, seger aja, otaknya fresh. Kemudian sholat tahajud ini bagus untuk meningkatkan hafalan kita. Lalu membaca Al-Quran dengan melihatnya. Membaca Al-Quran dengan melihat. Kalau orang penghafal Quran ya pasti dia amalkan. Bagus untuk hafalan kita. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bagus untuk meningkatkan hafalan kita. Di antaranya tadi zabib, kismis tadi kan 20 butir. Lalu mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi madu walaupun sehari 1 sendok. Kemudian habbatus sauda. Kemudian kurma sehari walaupun cuma 1 butir, tergantung kantung sih, tergantung kantong kita kalau lagi tebel ya 7 butir kenapa enggak kan, tergantung isi dompet. Kalau lagi tipis cuma satu butir. Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, sahabat sinyal Islam Indonesia dimanapun antum berada. Dulu awalnya saya masuk pesantren tahfidz, saya agak telat untuk masuk pondok tahfidz itu umur 20-an, umur 21 anda nggak salah. 2000 ya umur 21 akhir. Jadi terhitung udah telat juga kan. Agak berat ketika menghafal Al-Quran. Al-Quran enggak berat, otaknya yang berat menghafal Al-Quran. Al-Quran ringan kita hafal insyaallah. Nah, itu janji Allah. Awal masuk akhir, kayaknya ini butuh usaha berat ini untuk menghafal, butuh usaha yang keras. Akhirnya dinasihati oleh teman-teman, enggak akhir, menghafal Al-Quran itu mudah. Alhamdulillah. Tapi karena anda tidak terbiasa, maka tubuh dan otak anda butuh pembiasaan dulu hingga menjadi suatu adat. Apa sarana yang paling bagus untuk membantu hafalan ini? Tahajud merupakan suatu kayak kewajiban di pesantren kan. Akhirnya anda beli habbatus sauda. Anda minum kira-kira hanya butuh waktu 5 hari. Sehari 3 butir anda minum. Pagi, siang, malam. Anda minum sehari 3 butir. Hanya anda konsumsi 5 hari sampai 7 hari. Semingguan lah anda konsumsi. Setelah itu anda dapatkan kemudahan, otak anda mudah diajak untuk menghafal Al-Quran. Berlalu waktu sekian lama anda di pesantren, habbatus saudanya nggak anda minum lagi. Selesai dari pesantren mau berangkat ke Mekah, habbatus sauda masih sisa. Itu yang setahun yang lalu yang anda konsumsi. Masya Allah. Al-muhim, ketika kita mengalami kesusahan menghafal, butuh usaha keras untuk menghafal Al-Quran, maka konsumsilah habbatus sauda dan hal-hal yang dianjurkan lainnya. Naam. Sekarang kita masuk kepada perkara-perkara yang akan membuat kita susah menghafal. Silahkan. Bab ke-9 Ustaz, Bab. Enggak. Yang menjauhi apa? Yang membuat lupa tadi. Seperti makan bekas makanan dari wadah yang disinggahi tikus. Membaca papan nisan kuburan. Makan bekas makanan dari wadah yang kita tahu itu disinggahi tikus. Jadi kalau kita melihat ada makanan yang tidak ditutup di malam hari, maka jangan dimakan lagi. Kecuali kalau makanan itu ditutup. Karena itu ada beberapa ustaz yang menganjurkan kalau makanan sehari itu harus habis. Jadi kalau bukan berarti ustaz ini masak semuanya habis, enggak. Kita bapak-bapak, kita bilang ke istri kita, Neng ataupun my darling ataupun Humaira ataupun kekasihku, Neng kalau masak untuk sehari aja, jangan sisa besok. Kenapa? Itu tadi khawatir dimakan tikus. Kalau kita makan makanan yang udah dimakan oleh tikus, akan melemahkan otak kita. Tapi kalau ditutup nggak apa-apa. Misalnya pas lagi masak ternyata kita pengen diet nih, malam nggak makan gitu kan, makan sedikit doang, sisa akhirnya tutup yang rapi. Jangan sampai dimakan tikus. Ba'du. Masuk di antara 2 unta yang dinaiki, membuang kutu rambut dan yang lainnya. Wa qiraati alwahil qubur udah. Udah. Membaca papan nisan kuburan. Papan nisan kuburan. Jadi nggak usah kita baca. Misalnya kita mau lewat tempat kubur, kita lihat bin fulan meninggal tahun sekian, jangan. Ini menurut jumhur ulama, bisa melemahkan apa? Bisa melemahkan hafalan. Sering-sering membaca nama-nama yang tertulis di kubur tadi. Naam.
di papan kuburan tadi. Jangan dibaca, sekedar lewat udah lihat itu udah. Berikan salam, kemudian kalau kita tahu mereka adalah perkuburan muslim, berikan salam kepada mereka sesuai dengan tuntunan syariat, kemudian lewat, jangan dibaca. Wa dukhul, masuk. Dia ada 2 unta yang naiki. Ini ada unta, jangan kita lewat di tengahnya. Tapi ini akhi, ini merupakan pendapat ulama dan ini kita pegang karena ulama telah mengamalkannya. Kemudian Membuang kutu rambut dan yang lainnya dari amalan yang telah terjadi sebagai pengalaman. iya, ini kita membuang ini qamal, membuang kutu. Jadi ada kutu, yang dapat kutu jangan dibuang. Ditindis saja, jangan dibuang. Naam. Wa nahwi dzalika minal mujarrabat fi, ini bagian-bagian dari mujarrabat yang telah dipraktikkan oleh para ulama. Sekarang kita masuk ke bab ke-9, poin ke-9. An yuqallila naumah, silakan. Adab ke-9. Hendaknya ia mengurangi waktu tidurnya selama tidak membahayakan tubuhnya dan pikirannya. Iya, teman-teman sekalian, ini pas banget. Sahabat senyum Islam di Indonesia dimanapun Anda berada, kemarin ada adik kelas antum nanya ke ana. Ustaz, iya. Menurut dokter bagusnya tidur itu sehari 7 jam. Sampai 8 jam. Sedangkan saya mahasiswa. Mahasiswa itu tidur. Antum kalau lagi skripsi berapa jam sehari, akhi? Dapat 5 jam itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Ustaz. Teman-teman sekalian, tidur sehari 8 jam itu bukan kebiasaan umat muslim. Tidur sehari 8 jam bukan kebiasaan umat muslim. Bukan kebiasaan umat muslim. Kapan penuntut ilmu mau belajar di malam hari? Kalau kita buka kitab Muta'alim, banyak sekali anjuran untuk belajar di malam hari, akhi. Jadi bergadang di malam hari itu dianjurkan untuk orang yang menuntut ilmu. Tapi kalau tidak ada keperluan, Nabi nggak suka untuk begadang. Kalau kita ada umur 60 tahun, 70 tahun, sehari dipakai tidur 8 jam. Berapa jam teman-teman? Sehari dipakai tidur 8 jam. Maka berlalu waktu 60 tahun, sepertiga kehidupan kita dipakai untuk tidur. Ada waktu 60 tahun dibagi 3 berapa? 20 tahun dari 60 tahun dipakai untuk tidur loh, Ki. Pakai untuk apa? Untuk tidur. Sisanya untuk apa? Untuk ibadah. Sisanya untuk main-main. Ini itu segala macam. Maka habis waktu kita untuk tidur. Kalau orang Aceh bilang, le tengah menjaga. Banyak tidur daripada berjaga. Akhirnya anak anjurkan ke dia, antum belajar sampai jam berapa? Belajar sampai jam 11, kadang sampai jam 12. Dia tidur sampai jam 4 itu udah bagus. Dia tidur sampai jam 4 hanya dapat solat tahajud sebentar, yang penting ada solat tahajud. Karena Anda memahami bagaimana kondisi mahasiswa, bagaimana kondisi orang-orang yang kerja di kantoran. Orang kerja kantoran, kalau kita bilang, Pak, tiap malam tahajud 1 jam sampai 2 jam. Tahajudnya jalan, rapatnya nggak jalan. Rapat besok pagi, ngantuk dia. Lalu bagaimana? Kita akali begini. Dari malam Senin sampai malam Jumat, itu tahajudnya singkat. Hanya 2 rakaat, walaupun cuma dapat 15 menit. Bangun jam 4 atau jam 4 kurang 10, kemudian persiapan untuk wudhu segala macam, sikat gigi, siwak segala macam, 15 menit kita bilang. Jam 4 lewat jam 4 sampai jam 4 lewat 15. Azan sekarang jam 4 lewat 35. Berarti ada waktu 20 menit untuk solat, berdoa, minta hajatnya apa yang dia inginkan. Ini sangat singkat. Bangun jam berapa? Jam 4. Namanya orang telah menikah, mungkin tidurnya jam 11, 5 jam sehari semalam. 5 jam sehari semalam. Kalau penuntut ilmu bagaimana? Tidurnya jam 12, 4 jam sehari semalam. Nah, singkat sekali. Kemudian kami anjurkan di waktu weekend hendaknya menggunakan waktu secara maksimal untuk tahajud. Karena besoknya kan libur. Mau tidur jam 10 sebelum zuhur masih bisa. Jadi di waktu weekend benar-benar tingkatkan waktu untuk tahajud, bangun jam 3 atau setengah 3. Besok ngantuk kan nggak ada rapat, besok juga libur Sabtu Ahad kan. Demikian juga pelajar, seorang mahasiswa, seorang penuntut ilmu tidak mengapa kalau misalnya malam cuma tidur jam 4 jam 12 tidur, jam 4 kemudian bangun. Tahajudnya sangat sebentar, tidak mengapa. Jangan lupa tahajud dan berdoa agar bisa kuliah S2, S3, agar bisa menggapai cita-citanya. Kita gantungkan di tahajud kita, minta pada Allah. Gunakan waktu weekend. Waktu weekend maksimalkan. Tahajudnya setengah 3 udah bangun. Lumayan lama, Masya Allah. Jadi kita ketika masa kuliah sibuk di weekday, tahajudnya sedikit tidak mengapa. Kemudian di weekend kita tingkatkan. Maka tidur yang tadi hanya sehari 4 jam, kadang 3 jam ada juga. Ada yang juga tidur selesai sholat zuhur, selesai makan, kemudian istirahat sebentar karena nanti jam 3 udah
udah mulai kelas lagi, atau jam 4 udah mulai ada kelas lagi. Ada yang kadang jam setengah 2 ya kelas. Antum pernah ada jam kelas siang? Banyak Sering jam siang. Jam berapa itu? Jam 1 malah udah ada. Jam 1. Berarti Kadang selesai full dari pagi sampai sore. sampai sore. Iya. Ada yang jam 2 kadang-kadang Iya, kan. Jam 2 masih enak. Zuhur tidur dulu di masjid kampus atau di mana gitu kan. Naam, sehingga waktu malam seorang penuntut ilmu memang sangat sedikit. Karena itu waktunya yang sedikit ini kami mengharapkan penuntut ilmu, mahasiswa ataupun siapapun bisa menggunakan waktu olahraga yang baik, akhi. Ketika weekend gunakan waktu olahraga, jangan mager. Udah tidurnya kurang, olahraganya kurang, sakit nantinya, tipes yang ada kita khawatir, naudzubillah kan. Oleh karena itu, maksimalkan waktu kita untuk ketika tidur, memang beneran tidur, jangan sibuk sama HP lagi, jangan sibuk mikirin calon istri orang, calon suami orang. Naam. Ketika tidur kita fokuskan untuk tidur, ketika liburan kita fokuskan liburan. Ada liburan Sabtu, fokuskan liburan untuk olahraga, liburan aktif istilahnya. Sabtu liburan aktif, olahraga, bersihin kamar segala macam, main futsal. Ahadnya liburan pasif. Mau rebahan silakan, mau tiduran silakan, mau nonton silakan, nonton film action segala macam silakan. Kita untuk merehatkan pikiran kita, merehatkan jiwa kita. Sabtu liburan aktif, Ahad liburan liburan pasif. Malam Sabtu banyak tahajud, malam Ahad banyak tahajud. Masuk Senin berjuang lagi. Kurang tidur tidak masalah, namanya juga seorang penuntut ilmu. Silakan baca dikit lagi, akhi. Wala Iya, terlalu banyak tidur lebih dari 8 jam dalam jangan sehari lebih semalam. Iya, jangan tidur lebih dari 8 jam dalam sehari. Semalam. Ada orang yang tidurnya mungkin 10 jam, akhi. Tidur dari jam 12 malam sampai jam 10 pagi. Ada beberapa mahasiswa jam 12 tidur, nanti habis sholat subuh tidur lagi dia sampai jam 10. Itu enggak bagus untuk badan. Naam. Dan di sini walaupun dikatakan jangan lebih dari 8 jam, tapi kami mengharapkan hendaknya seorang penuntut ilmu itu kurang tidur. Ketika penuntut ilmu itu udah biasa. Penuntut ilmu mata ngantuk, wajahnya bercahaya. Matanya mata ngantuk, hadirin sekalian, wajahnya bercahaya, wajah gairahnya penuntut ilmu itu luar biasa. Pingin segera mendapatkan ilmu, pingin menguasai ilmu yang akan dia pelajari. Alhamdulillah, akhi, untuk bab ini saya rasa sudah cukup, tapi di pertemuan selanjutnya kita akan sedikit mengulas lagi mengenai bab ke-9 ini ya. Jangan terlalu banyak tidurnya. Ini menarik ini. Jangan sampai jadi pemuda yang mager nantinya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan berfaedah untuk Bapak Ibu sekalian. Dapat kita bahas beberapa bab. Doakan kami dan kita doakan juga anak-anak kita, pemuda kita, siapapun yang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan juga manfaat oleh Allah. Amin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhina.